Saat membuka mata, kamu mendapati dirimu ada di ruangan kecil dan gelap dengan tangan terborgol. Saudarimu tidak ada di situ, padahal kamu ingat sekali kalau tadi kamu sedang berjalan di luar bersamanya dalam hujan. Sepertinya kamu diculik dan sekarang kamu harus melarikan diri. Kamu harus memecahkan beberapa teka-teki agar bisa keluar dari sana. Untuk setiap teka-teki, kamu punya waktu 10 detik untuk berpikir. Apa kamu siap? Pertama, bagaimana kalau kita lepaskan dulu borgol ini? Kamu berbalik dan melihat 3 tombol di dinding, warna merah, kuning, dan hijau. Salah satunya akan membebaskanmu. Tapi, tombol yang salah akan membunyikan sirine. Untungnya, ada catatan di dinding. Tulisannya BTEL MHOR OAM. Putuskan tombol mana yang harus kamu tekan. Kalau kamu susun huruf-huruf ini dengan benar, maka akan terbentuk tombol merah. Karena hanya satu tombol yang bisa melepaskanmu dan yang lainnya adalah jebakan. Petunjuk ini mengindikasikan warna yang akan membebaskanmu. Kamu menekan tombol merah dan borgolnya terlepas. Phew, langkah pertama sudah selesai, tapi masih ada yang lain. Kamu harus menemukan saudarimu, membebaskannya, lalu mencari jalan keluar. Saat mencari jalan keluar, ada 3 pintu di hadapanmu. Kamu pun mengintip ke lubang pintu untuk memutuskan rute mana yang harus kamu pilih. Di balik pintu pertama, ada banyak robot kecil yang siap menyerang. Di balik pintu kedua, ada api yang berkobar. Dan di balik pintu yang terakhir, kamu menemukan ruangan penuh air. Mana yang harus kamu pilih agar tetap aman? Pintu yang pertama, meskipun dihuni banyak robot, tetap saja ukurannya sangat-sangat kecil dan mungkin tidak berbahaya. Setidaknya jika dibandingkan api atau air, kamu mengambil napas dalam-dalam dan dengan jantung berdebar-debar, kamu memasuki ruangan yang pertama. Semua robot menyerangmu. Robot yang pertama punya tombol merah besar. Kamu pun menginjak tombolnya. Yang kedua, kamu tendang keras-keras, lalu robotnya rusak menghantam dinding. Setengah menit kemudian, kamu sudah keluar dari ruangan tadi dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Hore! Tapi bagaimana kalau robotnya mengirimkan sinyal kepada orang yang menculikmu? Kamu harus bergegas. Kamu terus melaju, menyeberangi koridor, dan ada 3 pintu lagi. Kamu harus pilih salah satunya. Pikirkan baik-baik selama 10 detik. Jika kamu memilih pintu yang tepat, kamu akan menghemat banyak waktu. Jadi, pintu mana yang kamu pilih? Pintu ketiga, ada noda jari merah di pintu. Saudarimu pasti berusaha mati-matian untuk kabur. Kamu masuk ke ruangan tersebut dan tiba di lorong yang sempit. Kamu bisa melihat noda-nodanya di sini dan kamu yakin kalau kamu sudah mengambil arah yang benar. Kamu berlari selama 20 menit dan terus berbelok. Kamu mulai berasa pusing tapi tetap tidak bisa melihat ujung lorongnya. 5 menit kembali berlalu, kamu berbelok dan tiba-tiba kamu menabrak pintu logam. Kamu mencoba membukanya, tapi terkunci. Di sebuah layar kecil, muncul tanda merah meminta kata sandi. Oh, di bawahnya ada petunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisakah kamu memecahkan kodenya? Ada 16 digit. Setelah membaca angkanya, perlahan-lahan kamu pun paham. Kamu mengetikkan angka 2, lalu angka 4 3 kali, angka 6 5 kali, dan angka 8 7 kali. Lampunya berubah jadi hijau, pintunya pun terbuka. Memasuki hutan lebat. Pemandangannya memang cantik, tapi dia harus terus berjalan karena waktunya sudah mepet. Tapi dia harus pergi kemana ya? Di hadapannya sudah ada 3 penunjuk jalan yang diberi keterangan dengan huruf acak. Kira-kira jalan mana ya yang harus dipilih Marco? Sebetulnya di situ ada petunjuknya loh. Kalau semua hurufnya tersusun rapi, penunjuk jalan pertama berbunyi jalan benar, yang kedua berbunyi jalan salah,
dan penunjuk ketiga berbunyi lebih salah. Ini sih udah jelas. Marco harus milih jalan ke arah kiri. Beberapa saat kemudian, Marco sudah sampai di depan kastil kuno. Dia harus masuk ke kastil itu untuk ngecek kondisi di dalamnya. Tapi saat dia sampai di depan pintu, ternyata pintunya dikunci dan dia perlu password untuk membukanya. Jadi gini deretan angkanya. Password itu perlu 4 digit angka lagi. Apa kamu nebak semua angkanya? Satu ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian 7 ditambah 11 sama dengan 18. Jadi angka selanjutnya adalah 2 dan 9 alias 29 yang dihasilkan dari angka 11 ditambah 18. Dan 18 ditambah 29 sama dengan 47 alias 4 dan 7. Maka passwordnya adalah 2947. Nah, bener kan? Pintunya langsung ngebuka dan Marco mulai memasuki koridor gelap yang dipenuhi debu. Tapi saat dia melangkah, kakinya tiba-tiba nyenggol benang di lantai. Kemudian jebakan di atas kepalanya langsung jatuh ke arahnya. Untung ada solusinya. Cowok itu ngelihat 3 tombol beserta petunjuknya yang tergantung di dinding. Kalau Marco mencet tombol biru, jebakan itu akan dibanjiri air dan tetap ngebuka cuma selama 10 menit. Padahal rata-rata manusia cuma bisa menahan nafasnya selama 3-4 menit. Tombol hijau bisa dipakai untuk ngebuka semua jebakan sekaligus. Tapi coba deh amati lebih dekat. Di ruangan itu masih ada 1 jebakan lagi. Dan di dalamnya ada serigala lapar. Tombol oranye akan membuat bagian bawah jebakan tiba-tiba hilang. Kemudian Marco akan jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi aligator lapar. Pintu mana yang seharusnya dia pilih? Udahlah, jangan coba-coba ngelakuin hal berisiko. Pilih yang pasti-pasti aja lah. Kalau Marco mencet tombol biru, airnya akan lewat di sela-sela jeruji jebakan. Dan dalam 10 menit, dia akan bebas. Perangkap itu segera ngebuka. Di situ Marco ngelihat lorong panjang berkelok-kelok. Dan kali ini, dia harus milih belokan yang tepat. Tapi gampang aja sih, karena saat ini dia sudah berada di galeri seni dengan banyak lukisan. Di tiap belokan dia ngelihat 2 lukisan. Dan dia harus memilih lukisan yang asli. Bantu dia ngebedain lukisannya ya. Kita mulai dari lukisan pertama. Mana yang asli? Keduanya kelihatan mirip lukisan The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi coba amati baik-baik deh. Di salah satu lukisannya ada gambar pesawat tuh. Van Gogh pasti nggak ngelukis objek semodern itu kan? Lukisan ini pasti cuma replika. Jadi sebaiknya Marco milih belokan yang ini aja. Setelah ngebelok lagi, dia harus nentuin pilihannya lagi. Dan lukisan kali ini adalah Girl with a Pearl Earring, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Kayaknya cewek yang ada di lukisan aslinya nggak memakai tindik hidung deh. Jadi lukisan di sebelah kanan palsu dan Marco harus belok kiri. Pasti kamu familiar sama lukisan ini kan? Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisannya ngaco banget. Apa kamu tahu bedanya? Waduh, di belakang cewek sebelah kanan ada mobil yang lewat di jalan tuh. Berarti Marco harus belok kiri. Ini adalah lukisan The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang cuma replika? Yang di sebelah kiri, ponsel modern yang rusak kayak gini, pasti nggak ada di sini lah. Udah Marco, belok kanan aja. Satu lagi ya, lukisan ini berjudul American Gothic, karya Grant Wood. Perhatikan baik-baik gambarnya ya, biar kamu bisa bantuin Marco. Lelaki di lukisan sebelah kanan punya tato di jarinya. Ya, itu sih palsu.
berarti Marco harus belok kiri. Marco sudah ada di lorong gelap yang diterangi sejumlah obor. Di depannya ada 3 pintu, dan tiap pintunya bisa aja membawanya ke tempat yang dia perlukan. Tapi di balik masing-masing pintu, sudah ada bahaya yang mengintai. Menurut petunjuk di dinding, balok besi dan sensor gerak terpasang di balik pintu pertama, dan balok itu bisa ngancurin siapapun yang masuk ke dalamnya. Di balik pintu kedua, ada alat kejut listrik yang selalu tepat. 4 orang dari ke-6 mahasiswa itu pesen minuman teh daun raspberry, tapi 2 sisanya pesen minuman lain. Robi pesen limun dan Rosi pesen double espresso. 5 menit setelah menikmati teh mereka, ke-4 mahasiswa itu pingsan. Winda langsung menelpon ambulans dan dia curiga kalau Rosi dan Robi udah usil sama ke-4 temennya itu. Jadi Winda nanya ke mereka, kok tadi kalian pesen minuman lain? Aku alergi sama blackberry kak, jadi pesennya limun aja, jawab Robi. Lalu Rosi bilang, aku perlu banyak kafein karena semalam gak bisa tidur. Siapa yang berbohong? Robi, cowok itu bilang kalau dia alergi sama blackberry. Tapi kan temen-temennya minum teh daun raspberry. Gak nyambung lah. Sebelum jam kerjanya berakhir, Winda masuk ke basement cafe untuk ngecek stok air minum. Tapi tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan dia harus nyari jalan keluar. Winda mulai masuk ke lorong gelap dan ngeliat 3 pintu. Di balik pintu pertama ada lampu bercahaya ultraviolet kuat. Di balik pintu kedua ada anjing galak. Dan di balik pintu ketiga ada kobaran api besar. Pintu mana yang harus Winda pilih? Pintu ketiga, dia bisa ngambil air minum di basement untuk nyiram apinya. Keesokan harinya, Winda diminta untuk nganterin buku, dan setelah tiba di alamat tujuan, dia ngelihat gedung berpintu logam. Ternyata pintunya dikunci tuh. Tapi di dekat kunci kombinasi, ada tulisan mawar, daisy, lidah buaya, dan bunga matahari. Apa kamu bisa nebak kodenya? Aku kasih petunjuknya juga deh. Salah satu kata di situ beda sendiri. Kira-kira kata apa ya? Lidah buaya, tanaman ini nggak termasuk bunga. Akhirnya Winda bisa masuk ke gedung itu dan buku bawaannya dia serahin ke wanita tua ini. Kemudian si nenek bilang begini, saya akan ngasih kamu uang tip kalau kamu bisa jawab teka-teki ini. Mamaku awan, papaku angin, anak lelakiku aliran sungai jernih, dan anak perempuanku adalah buah ranum. Pelangi jadi tempat tidurku dan bumi jadi persinggahan terakhirku. Aku bisa membawa nikmat, bisa juga memicu petaka. Apakah aku? Bantuin Winda buat nebak jawabannya dong, biar dia dapat uang tip dari si nenek. Jawabannya adalah hujan. Kali ini Winda dapat tugas untuk ngadain konser musik jazz. Di situ dia ngelihat 6 musisi dan semuanya punya tato di lengan mereka. Lalu salah satu musisi nanyain ini ke Winda. Di antara kami menurutmu siapa yang paling junior? Apa kamu bisa ngebantu Winda untuk mecahin teka-tekinya? Tato mereka ternyata huruf alfabet yang diurutin jadi A, B, C, D, dan E. Jadi drummer ini adalah personil terbaru mereka karena tatonya berhuruf F. Bos Winda nyerahin amplop berisi uang dan memintanya untuk ngasihin amplop itu kepada Dani. Lalu Winda bilang gini, saya nggak tahu Dani pak, gimana saya bisa mengenali dia? Si bos cuma menjawab, dia pakai topi merah. Winda memasuki ruang konser yang dipenuhi banyak orang dan beberapa orang terlihat mengenakan topi merah. Apa kamu bisa ngitung jumlahnya? Ada 8. Di antara ketiga cowok ini, mana Dani yang dia cari?
Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Pintu mana yang harus dipilih Winda? Dia harus milih pintu pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, jadi mereka masih tidur di pagi hari. Keesokan harinya Winda dapat tugas dari Bu Sally, jadi wanita itu punya toko seni kecil-kecilan dan dia lagi nyari petugas yang bisa ngelompokin warna cat di tokonya. Tapi semua warnanya udah kecampur jadi satu gara-gara Anabul Bu Sally. Apa kamu bisa nemu cat yang warnanya paling beda? Yang ini. Gimana dengan wadah cat ini? Apa semua warnanya sama? Enggak lah, warna cat kedua dan keenam kelihatan beda. Bantuin Winda buat milih warna cat yang paling beda ya. Cat pertama kelihatan paling gelap kan? Gimana dengan wadah cat ini? Ternyata sama semua. Amati warna catnya ya, ada yang paling beda nggak? Yang ini sih kelihatan agak beda. Kalau yang ini gimana? Semua warnanya sama kan? Enggak banget, cat pertama dan kedua kelihatan beda. Kyle mendarat di San Francisco dan pergi mengambil kopernya secepat mungkin. Tapi kopernya hilang. Kamu tahu apa yang terjadi setelah melihat foto ini? Wanita tua itu pencurinya. Dia menutupi koper dengan syalnya, tapi ini koper Kyle. Ada stiker dengan namanya di koper itu. Kyle tiba di toko kue tempat dia memesan kue ulang tahun untuk Lily. Kokinya membawakan 3 kue untuk 3 Lily berbeda. Kamu tahu kue mana yang untuk Lily, Kyle? Yang ketiga, itu satu-satunya kue yang dihias dengan gitar krim. Kyle tahu Lily ingin gitar, jadi dia memesan desain kue yang sama. Setelah itu, Kyle pergi ke toko gaun mewah di dekat sana, tapi toko itu tutup. Pemiliknya meninggalkan pengumuman di pintu. Ada petunjuk, 345129. Kamu bisa membantu Kyle mengetahui kode 10 digit itu? Jawabannya 4451111199. Kyle harus memasukkan 34, 51, dan 29.
Saat masuk ke toko itu, Kyle tidak melihat siapa-siapa. Jadi, dia pergi ke gudang. Pemilik toko terbaring tak sadarkan diri di lantai. Kyle langsung menghubungi polisi. Beberapa polisi datang dan menginterogasi asisten pemilik toko, Stacy. Dia bilang, "Saat aku datang kerja, aku merasa ada yang aneh. Pintu ke gudang terbuka. Aku masuk dan melihat bosku tak sadarkan diri di lantai. Jadi, aku lari keluar untuk meminta bantuan." Polisi langsung menangkap Stacy. Kenapa? Dia bohong. Pintu seperti ini menutup secara otomatis. Saat pemilik toko sadar, dia sangat terkejut sampai tidak mau memberikan kostum kepada Kyle. Tapi Kyle sangat membutuhkannya. Jadi, dia menawarkan kesepakatan kepada pemilik toko. "Tanyakan teka-teki apapun kepadaku. Jika berhasil, aku akan dapat kostumnya. Jika gagal, aku akan berikan kue lezat ini." Pemilik toko setuju, dan ini teka-tekinya. "Aku pergi dari rumah ke rumah, utusan kecil dan ketat, hujan atau salju. Aku tidur di luar pada malam hari. Apakah kamu bisa membantu Kyle menyelamatkan pesta ulang tahun itu?" Jawaban yang benar adalah jalan. Kyle memilih kostum dan wig, lalu siap pergi ke rumah Lily. Tapi pria itu harus melewati taman ajaib dulu. Ada 3 jalan. Jalan pertama mengarah ke beberapa singa marah, penyihir jahat yang tak suka pria menghalangi jalan kedua. Dan jalan ketiga dipenuhi bunga popi yang bisa langsung membuatnya pingsan. Mana yang sebaiknya dia pilih? Pilihan kedua adalah yang teraman. Kyle bisa memakai wig dan gaun, lalu pura-pura menjadi wanita untuk melewati penyihir. Kyle dan teman-teman Lily datang awal ke rumah Lily untuk menghiasnya dan menyiapkan pesta kejutan. Sementara itu, Lily pergi untuk menghias kukunya. Ibu Lily memberitahu teman-teman Lily bahwa Lily menyimpan kunci cadangan di bawah keset pintu. Tapi saat tiba, mereka tak menemukan kunci. Kamu tahu di mana kuncinya? Anjing mengambilnya. Lihat jejak kaki anjing ini. Jelas anjing itu ada di dekat keset dan memindahkannya. Lalu jejaknya mengarah ke rumah anjing. Jadi kemungkinan besar kuncinya ada di sana. Mereka sangat lapar saat menghias rumah. Jadi mereka memutuskan membagi satu lasagna untuk 12 tamu. Mike menawari Rick Rp500.000 untuk membagi 12 potong lasagna dengan hanya 4 potongan. Kamu bisa bantu Rick? Karena lasagnanya persegi, tugasnya cukup mudah. Pertama, dia harus membaginya menjadi 3 potong dengan 2 potongan. Lalu buat 1 potongan tegak lurus di tengah. Sejauh ini ada 6 potong dan 1 potongan terakhir tersisa. Sekarang, dia harus membuat potongan horizontal melintang di tengah lasagna. Dan voila! Ada 12 potong sama besar yang bisa dibagikan kepada 12 tamu. Setiap tamu ingin menjadi orang yang membawakan kue dengan lilin kepada Lily saat dia pulang. Kyle menawarkan kesepakatan. Orang pertama yang beri racun. Keesokan harinya, Rachel tiba di teater untuk bertemu Stan. Dia sutradara terkenal. Dia langsung menyadari 5 hal aneh di tempat ini. Kalau kamu bisa melihatnya juga. Ada yang aneh dengan gravitasinya. Lebih jelasnya, lampu gantung ini yang tidak menggantung dari plafon seperti seharusnya. Angin yang dihasilkan kipas bertiup ke kanan, tapi rambut aktris ini terbang ke kiri. Ada langkah manusia di plafon. Lampu sorotnya merah, tapi cahaya di panggung biru. Dan bayangan balerina ini jatuh ke arah yang salah. Stan memperkenalkan Rachel kepada aktor favoritnya, Josh, Stephen, dan Tyler. Mereka triplet yang selalu bercanda. Tapi kali ini mereka setuju bahwa salah satu dari mereka jujur dan 2 lagi bohong. Mereka memberitahu Rachel permainan mereka. Dia harus menebak nama mereka.
Pria pertama bilang dia Josh. Pria kedua memperkenalkan diri sebagai Stephen. Dan pria ketiga bilang orang kedua selalu jujur. Kamu tahu siapa nama mereka sebenarnya? Jika pria ketiga jujur, begitu juga pria kedua. Tapi hanya satu pria yang harus jujur. Jadi, pria ketiga pasti bohong. Artinya, pria kedua juga bohong. Maka, pria pertama pasti jujur. Dia memang Josh. Pria kedua bukan Josh atau Stephen, dia Tyler. Dan pria ketiga adalah Stephen. Stan menawari Rachel untuk memerankan seorang putri dalam produksi barunya. Rachel pergi ke ruang ganti untuk memakai makeup. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Rachel keluar dari ruangan itu dan melihat bintang utama drama panggung itu dipenuhi chat. Rachel mempertanyakan tersangkanya. Ron, asisten, bilang dia sedang makan sandwich di balkon saat itu terjadi. Lily, penata gaya, sedang menelepon suaminya. Dan Stacy, petugas kebersihan, bilang dia sedang membersihkan toilet saat itu. Siapa yang bersalah? Ron, dia memegang sandwich tapi belum dibuka. Setelah Rachel dapat kerja, dia butuh tempat tinggal di Hollywood. Dia mulai mencari apartemen dan menemui 3 agen. Masing-masing agen menunjukkan 1 apartemen. Rachel menyukai semuanya, tapi saat memeriksa apartemen itu, dia sadar ada penipu di antara agen properti itu. Rachel melihat dokumennya baik-baik. Apartemen mana yang sebaiknya dia pilih? Rachel sebaiknya memilih apartemen ketiga. Apartemen pertama ada di lantai 6, tapi itu mustahil karena gedungnya hanya 5 lantai. Dan menurut deskripsi, apartemen kedua, pembangunannya akan selesai pada tahun 2025. Ngomong-ngomong, ini tahun 2022. Tapi Rachel butuh apartemen itu secepatnya. Rachel menyewa apartemen ketiga dan langsung pindah. Tapi ada masalah dengan kamar mandi di sana. Kamu bisa melihatnya? Bagaimana cara dia menyiram toilet? Kamu melihat hal aneh di sini? Tidak ada saluran pembuangan pancuran. Rachel mendengar bunyi bel pintu. Tetangganya, Peter dan Victor, membawakan 2 kue untuknya. Tapi hanya 1 yang bisa dimakan. Kamu tahu yang mana? Kue Victor ditaburi almond, sementara kue Peter dihias kuku manusia. Keesokan harinya, Zoe mengirim pesan kepada Rachel untuk memeriksa keadaannya. Rachel mengirimkan swafoto dan berkata, "Sendirian di rumah mempelajari dialogku." Zoe mengirimkan balasannya, "Dasar tukang bohong." Kenapa? Jika Rachel sendirian, siapa pria itu? Zoe mengajak Rachel ke pesta dan memperkenalkannya kepada Nick, milioner eksentrik yang mendanai salah satu proyek film Zoe. Mereka mengobrol sebentar, lalu dia hilang di tengah keramaian. Tak lama kemudian, Rachel melihat 3 pria membelakanginya. Mereka mirip Nick. Kamu tahu mana Nick yang asli? Pria ini memiliki tato di tangannya, sementara Nick tidak. Dan kemeja pria ini palsu, nama mereknya salah. Nick menawari Rachel untuk karaokean. Rachel menyanyikan lagu, dan Nick sangat menyukainya sampai menawarinya 1 koper penuh emas. Tapi dia tak akan memberi hadiah kepada sembarang orang. Hanya orang pintar yang pantas dapat uang ini. Untuk mendapatkan emas itu, Rachel harus memecahkan teka-teki. Nick menunjukkan 4 koin langka. Dia bilang ada masalah dengan 3 koin itu. Kamu tahu koin mana yang asli? Orang yang hidup pada masa itu tidak menyebut era mereka sebelum Masehi. Koin ini dari masa depan. Lihat tahunnya. Tidak ada mobil pada tahun 1365. Jadi, ini koin yang asli.
Rachel menggunakan aplikasi taksi untuk membawa pulang koper berharganya. Dia melihat 3 mobil sama persis di tempat parkir. Ketiga pengemudi bilang Rachel memesan mobil mereka. Pengemudi mana yang harus Rachel pilih? Yang ketiga, lihat taksi pertama, ada pria seram yang sembunyi di kursi belakang. Dan mobil kedua tidak ada bannya. Fajar jadi kesel, kemudian marah dan akhirnya ngikutin Sarah. Dia melihat Sarah makan malam sama cowok lain di restoran mewah. Kemudian Fajar mendekati meja mereka sambil bilang, "Sarah, siapa cowok ini?" Sarah ngakunya cowok itu papanya. Setelah menatap cowok itu, Fajar jadi percaya. Kenapa gitu? Mereka punya warna mata langka yang sama dan tai lalat yang sama di bawah mata kanan mereka. Saat itu hari pertama Fajar masuk kerja, ruangannya dipenuhi dengan anjing robot penjaga. Mereka diajari bereaksi pada setiap gerakan. Tiba-tiba anjing itu jadi beringas. Mereka semua ngobrak-ngabrik kantor. Untungnya Fajar bisa ngumpet. Dia harus kabur secepat mungkin. Di situ dia ngelihat 3 benda, tongkat, pistol air, dan bola kecil. Benda apa yang sebaiknya dia gunakan untuk kabur? Dia bisa pilih tongkat untuk ngelawan anjing, tapi anjingnya terlalu banyak. Dia juga bisa milih pistol air, tapi ukurannya terlalu kecil dan kayaknya nggak ngaruh juga. Tapi bola kecil ini jadi pilihan yang tepat karena bisa mengalihkan perhatian anjing. Saat itulah Fajar bisa kabur. Gara-gara kena masalah sama anjing robot, Fajar pengen ikut interview lain. Dan akhirnya dia ngelamar jadi manajer hotel. Pemilik hotel itu meminta Fajar untuk mecahin teka-teki biar dia bisa ngetes kemampuan logikanya. Benda apa yang hitam saat diterima, merah saat digunakan, dan putih setelah selesai? Fajar berhasil menjawab teka-teki itu dan diterima kerja. Apa jawabannya? Fajar akhirnya mulai kerja, seorang tamu kemudian datang. Penampilannya sangat gak biasa, seperti jerapah. Apa kamu bisa ngebantu Fajar nyariin kamar yang paling sesuai? Untuk jerapah, pilihan terbaiknya adalah kamar dengan pintu yang tinggi. Satu lagi tamu hotel, Shirley manggil Fajar ke kamarnya. Dia nangis karena gaun mahalnya dicuri seseorang. Padahal dia mau pakai gaun itu untuk datang ke pesta ulang tahun. Shirley yakin pencurinya pasti pegawai hotel. Siapa lagi yang bisa masuk tanpa ngerusak pintu kan? Menurutmu gimana? Siapa pencuri gaunnya? Ada manik-manik perak di dekat kasur, pelakunya telah menjatuhkannya saat sedang beraksi. Dan pelayan ini memakai gelang dengan manik-manik yang sama. Fajar pergi ngecek ruang laundry dan dia ngelihat koleganya Astri pingsan di lantai. Polisi langsung memeriksa TKP dan menginterogasi semua orang yang pergi ke ruang laundry di malam sebelumnya. Alisa bilang, "Aku datang jam 8 malam dan di situ nggak ada orang lain, tapi ada cewek masuk pas aku mau keluar." Helen bilang, "Aku masuk ke ruang laundry jam 9.15 malam. Gak ada yang aneh kok. Aku cuma nyuci baju lalu pergi." Dan Santi bilang, "Aku nggak bisa ngeliat. Jadi pas aku masuk, aku nggak tahu kalau di situ ada orang. Siapa pelakunya?" Helen, saat nyoba melindungi diri, Astri menarik salah satu anting di telinga Helen. Keesokan harinya ada kejahatan lagi di tempat kerja Fajar. Malam sebelumnya, seseorang telah nyuri suplai makanan dari gudang. Petugas gudang langsung manggil Fajar di pagi buta. "Lihat 2 gambar gudang ini ya. Apa kamu tahu makanan apa yang dicuri?" Betul, sama ini.
Fajar menginterogasi 3 pegawai yang kerja shift malam. Alisa bilang, aku lagi nyiapin laporan bulanan di ruanganku nih, jadi nggak akan sempat masuk ke gudang. Dani bilang, aku di meja kasir semalaman dan tamunya lagi banyak, jadi nggak akan sempat masuk ke gudang. Lalu Jihan bilang, aku di dapur terus sibuk bikin burger. Siapa yang nyuri makanan itu? Lihat tuh jejak kaki di gudang. Salah satunya milik petugas gudang dan satunya lagi milik pencuri. Akuntan dan koki di situ semuanya cewek, jadi nggak mungkin ninggalin jejak kaki kayak gitu. Artinya Dani bohong karena dia sebetulnya pergi ke gudang. Kurir ini membawa 2 lukisan untuk dipajang di kamar hotel. Tapi Fajar nggak mau bayar lukisan itu dan malah mengembalikannya. Dia mau 2 lukisan itu sama persis. Apa kamu bisa nemu 3 perbedaannya? Ini dia. Tiba-tiba salah satu tamu hotel lari dari lantai 2 sambil berteriak histeris. Dia ngelihat hantu di kamarnya. Fajar langsung ngecek ke kamarnya. Apa kamu bisa bantu dia untuk nyari hantu itu? Cowok ini, tubuh manusia nggak setransparan itu. 2 bersaudara, Sony dan Chico, ketemuan untuk ngerayain pesta ulang tahun di restoran hotel. Sang koki nanyain jumlah lilin yang perlu dia taruh di kue ultah itu. Coki, cowok yang saat ini lagi ultah, menjawab, saat Sony berumur 6 tahun, aku separuh umurnya. Kalau sekarang umur Sony 40 tahun, berapa umurku? Jadi koki ini harus masang berapa lilin ya? Nggak akan mungkin bisa ngelihat skateboard di dalamnya kalau nggak masuk secara diam-diam. Sore harinya, ketiga adik Bima baru pulang dari rumah teman mereka, lalu mereka ngelihat sang kakak memegang kue ultah dengan raut muka murung. Bima akhirnya bercerita, tadi siang tuh dia ngebikinin aku kue ultah yang dihias es krim. Aku kan pengen icip kuenya, tapi dia ngelarang aku karena kue itu baru boleh dicuil pas malam hari. Akhirnya kami berantem dan aku keluar sebentar biar dia tenang. Pas aku balik lagi, dia udah nggak ada. Setelah ketiganya ngedengerin cerita Bima, mereka malah menuduhnya berbohong. Kok bisa gitu? Dia bilang Bunga membuat kue ini di siang hari, tapi kenapa es krimnya belum mencair ya? Bima dapat kerja sebagai guru kimia. Waduh, uang Bima yang ditaruh di dompetnya tiba-tiba raib tuh. Siapa yang udah nyuri nih? Dan sedihnya, Bima cuma bisa nemu sidik jarinya sendiri di dompet itu. Tapi kemudian, dia menginterogasi ketiga rekannya. Guru matematika Bu Jihan bilang dia baru selesai makan siang. Lalu guru sejarah Bu Berta mengaku, kemarin saya kurang sehat Pak, jadi saya pulang cepet. Sedangkan guru bahasa Inggris Pak Samsul bilang, saya lagi sibuk ngoreksi PR para murid di ruangan saya. Siapa ya pencurinya? Guru sejarah, dia menggunakan sarung tangan untuk nyuri uang Bima lalu membuangnya ke tempat sampah. Bunga dan Bima baru pulang dari jalan-jalan santuy, tiba-tiba mereka berpapasan dengan cowok berpenampilan aneh. Dan ternyata cowok itu seorang pesulap. Dia kemudian bertanya, kalian pengen punya uang melimpah nggak? Pecahin 3 digitnya ya biar uang ini jadi milik kalian. Dia ngasih mereka koper besar dengan kunci kombinasi dan selembar kertas petunjuk ini. A. 548, satu angka di baris pertama sudah benar dan sesuai urutan. B. 530, semua angka di baris kedua salah. C. 157, 2 angka di baris ketiga benar tapi urutannya salah. D. 806, 1 angka di baris keempat sudah benar tapi urutannya salah. E. 647, 1 angka di baris kelima sudah benar tapi urutannya salah. Apa kamu bisa ngebantu mereka nebak kodenya?
Teka-teki ini bisa dipecahin dengan berbagai cara. Tapi yang termudah, kamu perlu memulainya dari petunjuk B. Ketiga angkanya salah, jadi kamu perlu nyoret angka 5, 3, dan 0. Petunjuk C nyebutin kalau dua angkanya sudah benar, tapi urutannya salah. Berarti angka 1 dan 7 bisa jadi kode terakhirnya, tapi kita masih belum tahu urutannya. Lanjut ke petunjuk D dan E. Di kedua petunjuk ini satu angkanya udah benar, tapi urutannya salah. Maka angka 7 menjadi kode terakhir kita. Nah, angka yang tersisa nggak mungkin 6, jadi pasti 8. Amati lagi petunjuk A ya, karena angka yang benar adalah 8, maka urutannya juga pasti benar. Di petunjuk C ada dua angka benar, tapi urutannya salah. Lalu, posisi ketiga di dalam kode sudah ditempati 8, maka cuma ada satu opsi. 7 ada di urutan pertama dan 1 di urutan kedua. Jadi kodenya 718. Bima dan Bunga langsung membuka koper itu setelah tahu kodenya. Di dalamnya ada uang tunai sebanyak 500 juta rupiah. Kemudian mereka berhenti bekerja dan foya-foya keliling dunia. Setelah sampai di tempat liburan, mereka check-in di hotel mewah dan langsung masuk kamar setelah menempuh perjalanan panjang. Malam harinya mereka makan malam di salah satu restoran Chinese, tapi salah satu pengunjungnya ternyata bukan manusia. Memangnya yang mana sih? Amati piringnya baik-baik deh. Kok kayak bukan makanan manusia ya? Sekembalinya mereka dari makan malam, uang dan gadget mereka di dalam kamar ternyata hilang. Manajer keamanan hotel kemudian menginterogasi 3 tamu. Dia bertanya, apa yang Anda lakukan dalam 2 jam terakhir ini? Dani bilang, saya semalam di kolam renang aja. Kiki bilang, saya seharian cuma rebahan di kamar bareng teman-teman saya, jadi nggak tahu menau soal perampokan ini. Sementara Hendra bilang, saya baru aja kembali dari pesta di pusat kota nih. Jadi siapa ya pencurinya? Kiki, si manajer keamanan gak nyebutin ada insiden perampokan kan? Kok dia langsung bikin alibi? Bima nyoba main terjun payung, tapi pendaratannya gak sesuai rencana. Saat mengetahui insiden ini, Bunga langsung menuju ke rumah sakit. Di situ dia ngelihat seorang cowok yang masih pingsan dan seluruh tubuhnya dibebat perban. Lalu dia menanyai dokter yang lewat, "Dok, saya boleh masuk nggak? Itu pacar saya." Tapi si dokter bilang pasien itu cewek. Emang beneran gitu ya? Dia laki-laki loh, lihat aja label nama yang tertera di ranjangnya. Beberapa hari kemudian Bima udah pulih lagi dan Bunga langsung mengajaknya jalan-jalan ke kastil kuno. Mereka puas keliling-keliling di situ sambil foto-foto, tapi tiba-tiba semua pintu langsung tertutup dan mereka terjebak di dalamnya. Untungnya Bima nemu pintu dengan kunci kombinasi 4 huruf dan Bunga nemu selembar kertas tergeletak di lantai. Apa kamu bisa ngebantu mereka untuk mecahin kodenya? Jawabannya adalah stop. Ambil huruf pertama dari September, huruf kelima dari Agustus, huruf pertama dari Oktober, dan huruf kedua dari April. Hasilnya akan ngebentuk kata stop.